Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu mengenai tes wawasan kebangsaan sesuai dengan kondisi terkini. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Saya bacakan terlebih dulu untuk soalnya. Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu berhasil mempersembahkan kado spesial medali emas bagi kemerdekaan RI ke-76 di Olimpiade Tokyo 2020. Sontak, setelah dipastikan mendapatkan emas di poin terakhir, Gracia dan Apri berlari mengelilingi stadion sambil mengibarkan bendera merah putih yang dikalungkan di lehernya. Bahkan saat seremoni penyerahan medali, pasangan ganda putri tersebut nampak menangis terharu saat sangsaka dikibarkan paling tinggi. Tindakan spontan pasangan Gracia Apri di atas menunjukkan sikap. Nah, sebelum kita menjawab soal, teman-teman harus mengetahui terlebih dulu, yaitu mengenai definisi dan juga tingkatan level dari patriotisme, bela negara, nasionalisme, dan cinta tanah air. Nah, berikut ini adalah tingkatan level cinta tanah air serta definisinya. Yang pertama yaitu patriotisme. Nah, untuk patriotisme ini, jika ada unsur pengorbanan melebihi kewajiban dari profesi atau adanya unsur rela berkorban. Lalu untuk level di bawahnya lagi, itu ada yaitu bela negara. Nah, bela negara yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Ini sering muncul, teman-teman. Lalu untuk level bawahnya lagi itu ada nasionalisme, berkaitan dengan adanya identitas nasional seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, budaya daerah, dan nasional. Lalu level keempat itu ada cinta tanah air. Jika tidak ada 3 level di atas, maka termasuk cinta tanah air. Nah, di sini untuk soal nomor 1, poinnya ada pada Gracia dan Apri berlari mengelilingi stadion sambil mengibarkan bendera merah putih. Lalu poin selanjutnya itu ada pada yaitu ketika pasangan ganda putri tersebut nampak menangis terharu saat sangsaka dikibarkan paling tinggi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, apabila berkaitan dengan adanya identitas nasional, seperti yaitu di sini ada bendera merah putih dan juga sangsaka, ini artinya menunjukkan sikap yaitu nasionalisme. Berarti untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang C, yaitu sikap nasionalisme. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Saya bacakan terlebih dulu untuk soalnya. Pasangan ganda putri Indonesia, Gracia dan Apriani, sukses meraih medali emas di kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020. Bahkan ganda putri Cina tidak sungkan memuji kualitas pasangan Indonesia tersebut. Secara khusus, Jia Yifan mengaku kagum dengan kerja keras dan perilaku Gracia Poli yang kini sudah berusia 33 tahun. Gracia dan Apriani mengaku kesuksesan meraih medali emas kali ini berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Perilaku pasangan ganda putri tersebut mencerminkan sikap. Nah, untuk soal nomor 2 ini poinnya ada pada yaitu berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Nah, ini merupakan definisi dari yaitu bela negara, yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, karena profesi mereka sebagai atlet, maka mereka yaitu bekerja keras dan gigih dalam berlatih. Jadi, untuk soal nomor 2 ini merupakan sikap dari bela negara. Nomor 2 ini berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, next kita masuk ke soal nomor 3. Peristiwa mengharukan terjadi di final bulu tangkis Asian Games 2018 di Istora Senayan. Anthony Ginting yang melawan wakil Tiongkok yaitu Shi Yuqi harus ditarik keluar karena mengalami masalah di kedua pahanya. Cedera Ginting terjadi ketika ia tersusul oleh Shi hingga kedudukan menjadi 16-15. Saat itu Ginting meminta pertolongan dokter pertandingan untuk menyemprotkan cairan penahan rasa sakit di paha kirinya. Ginting ternyata mengalami kram paha kiri. Ia bahkan kesulitan berjalan, namun semangat Ginting tetap menyala. Ia berusaha sedemikian rupa untuk melanjutkan perjuangan.
Ginting akhirnya menyerah dan menyatakan mundur dengan skor akhir yaitu 21-14, 21-23, dan 20-21. Perjuangan Ginting di atas menunjukkan sikap. Nah, untuk soal nomor 3 ini, poinnya ada pada ketika Ginting mengalami cedera. Pada saat poin 16-15, dia meminta pertolongan ke dokter untuk menyemprotkan cairan penahan rasa sakit di paha kirinya. Lalu, setelah itu, bahkan ketika dia sudah sulit berjalan, namun semangat Ginting tetap menyala. Ia berusaha sedemikian rupa untuk melanjutkan perjuangan. Namun pergerakannya sudah benar-benar goyah. Ginting akhirnya menyerah dan menyatakan mundur. Nah, jadi Ginting itu menyatakan mundur ketika dia benar-benar sudah goyah. Sebelumnya, dia bisa saja mundur ketika dia sudah mengalami rasa sakit pada poin 16-15. Namun karena dia memiliki sikap patriotisme, yaitu unsur pengorbanan melebihi kewajiban dari profesi atau adanya unsur rela berkorban, dia masih tetap terus berjuang. Ini artinya untuk sikap Ginting ini adalah sikap patriotisme. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Saya bacakan terlebih dulu untuk soalnya. Salah satu atlet ganda putri bulu tangkis Grecia Poli tak disangka memiliki bisnis sepatu yang disebut akan menjadi usaha ketika ia pensiun sebagai atlet. Hal ini terungkap saat menawarkan sepatu untuk dibeli Bapak Presiden Jokowi saat momen penyerahan apresiasi dan hadiah di Istana Negara. Grecia lantas menjelaskan, sepatu produksi UMKM miliknya itu merupakan produk fashion dan menggunakan bahan kulit. Dia juga menyebutkan bahwa semua kru pembuatan sepatu adalah orang Indonesia. Adapun dari tahapan desain produk, merakit sepatu sampai final pasca produksi, 100% dikerjakan di Indonesia. Dalam bisnisnya tersebut, Grecia Poli memiliki sikap A. Patriotisme, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Cinta tanah air, atau E. Kepahlawanan. Silahkan nanti teman-teman jawab soal nomor 4 ini dan jawabannya tulis di kolom komentar. Tentunya beserta dengan alasannya. Dan nanti bagi teman-teman yang benar akan saya beri pin. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai tes wawasan kebangsaan sesuai kondisi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.